Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Melanjutkan masalah pengajuan cetak akta kelahiran bagi bayi baru lahir dan belum memiliki NIK atau belum terdaftar di KK. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan ini melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Yang pertama, surat keterangan lahir dari penolong kelahiran. Bentar, ini saya cantikan contohnya ini. Nah, seperti ini. Ini kalau lahirnya di bidan desa atau di Polindes itu dapat surat seperti ini diambil dari buku KIA atau buku yang warna pink itu. Ini di sini sudah ada namanya. Kalau dari rumah sakit sebentar, ada nggak di sini? Saya carikan ini. Contohnya ini. Nah, ini dari Rumah Sakit Bayangkara. Kalau yang dulu belum ada nama bayinya, tapi kalau sekarang sudah ada nama bayinya. Saya carikan contoh lagi. Bentar. Nah, ini yang terbaru ini. Ini dari Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ini sudah ada identitas ibunya, nama anaknya juga ada. Ini surat keterangan lahir dari penolong kelahiran. Dan yang berikutnya adalah KTP ayah dan ibu, ini sudah jelas. Kemudian KTP saksi 2 orang ini bisa diambil dari keluarga yang lain sudah usia 17 tahun ke atas atau sudah punya KTP, bisa orang nenek atau kakek ataupun saudara yang lain, atau bisa juga diambil dari perangkat desa atau aparatur desa atau kelurahan, mungkin bisa RT RW atau lembaga desa yang lain. Silahkan, saudara atau tetangga juga tidak masalah. Yang keempat adalah buku nikah orang tua. Ini saya berikan contoh buku nikah, ini harus difoto beserta stempel dari KUA ataupun nah ini Departemen Agama. Ini contoh buku nikah yang lama ini. Ini 3 lembar jadi 1, ini dilipat 3 ini. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, ini juga lama ini. Yang penting ada identitas suami istri, kemudian ada stempel dari KUA. Ini suaminya, ini istrinya, sebentar apa. Kalau yang terbaru mungkin nanti jadi 2 foto. Ini identitas suami, istri, kemudian di halaman berikutnya ini adalah stempel dari KUA beserta mas kawin, dan ini catatan status perkawinan jika ada yang berstatus janda ataupun duda. Nah, dokumen yang berikutnya adalah SPTJM kebenaran data kelahiran. Ini harusnya diupload ketika tidak bisa menunjukkan surat keterangan kelahiran, tapi diupload saja di IKD, jaga-jaga daripada tertolak nanti pengajuannya. Ini contohnya saya berikan. Surat bertanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIK, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Ini bisa diisi nama ayah ataupun ibu. Menyatakan bahwa nama bayinya, NIK-nya dikosongi karena memang belum punya NIK atau belum terdaftar di KK, tempat tanggal lahir diisi, anak keberapa, 1 atau 2 dari pasangan ayah dan ibu tersebut. Kalau beda ayah atau beda ibu, nanti perhitungannya beda lagi. Jenis kelahiran tunggal atau kembar 2 atau kembar 3. Alamatnya sesuai alamat orang tua. Adalah anak kandung dari ini nama ibu, NIK ibu, tempat tanggal lahir ibu, pekerjaan, dan alamat yang lahir dengan penolong kelahiran. Nah, ini minta identitas penolong kelahirannya, mungkin dari bidan desa ataupun dari dokternya ini. Tapi kalau sekarang kalau lahir di puskesmas, setahu saya nanti dibantu untuk pengurusan akte kelahiran dan KK-nya. Kalau rumah sakit beda lagi. Rumah sakit hanya diberikan surat keterangan lahir dari rumah sakit. Cuman mungkin kebijakan rumah sakit juga berbeda-beda. Yang kedua, oh ya, KTP saksi 2 orang yang harus dipersiapkan. Iya, ini
KTP saksi itu fungsinya buat mengisi di sini nama saksi, nik, terus kemudian ditandatangani saksi 2 orang, kemudian saya menyatakan ini sesuai dengan pelapornya ini. Biasanya diisi ayah ataupun suami dari ibu bayi tersebut, di ayah dari bayi. Kemudian formulir yang berikutnya adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Ini saya berikan contohnya juga, SPTJM suami istri. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Nama saya yang bertangan di bawah ini siapa yang tanda tangan? Bisa suami, juga bisa sang ayah ataupun orang lain juga tidak masalah. Ini nama suaminya atau yang menyatakan ini, karena di sini juga ada identitas suami istrinya. Misal di sini diisi suami, nanti ini dicoret adalah istri, suaminya dicoret, ini identitas istri. Sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga, ini nomor kartu keluarganya. Dan yang menyatakan ini siapa, bisa diri sendiri atau ayahnya, bisa orang lain, dan saksinya 2 sesuai dengan saksi di SPTJM kebenaran data kelahiran tadi. Cukup mudah ini sebenarnya untuk pengisiannya. Mungkin ada yang belum tahu formulirnya, nanti saya upload di Google Drive, silahkan di download kalau memang diperlukan. Semoga tidak, karena sekarang pengajuan akta kelahiran tidak perlu mandiri, juga bisa lewat kantor desa ataupun kelurahan, bisa kalau lahir di puskesmas juga dibantu buka pengurusan akta kelahiran beserta KK terbarunya di puskesmas. Jadi yang penting sering cari informasi, jangan sampai lebih dari 3 bulan baru diurus akta kelahiran ataupun KK dari bayi tersebut, karena sayang jika mempunyai BPJS PBI dari pemerintah nanti hangus BPJS sementaranya. Itu tadi beberapa formulir dan dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan kepengurusan akte bayi baru lahir yang belum memiliki NIK atau belum terdaftar di kartu keluarga melalui aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.